Dan disinilah letak kesalahan banyak orang hari ini. Mereka mencari Imam Mahdi seperti mencari selebriti, menunggu dia muncul di televisi, menunggu dia dibaiat di Mekah. Padahal seandainya Imam Mahdi datang dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, tanpa sorotan, berapa banyak dari mereka yang bahkan akan menyadari bahwa itu dia. Baiat bukan hanya menyangkut tangan. Baiat adalah tentang kebenaran yang masuk ke dalam jiwa dan keberanian jiwa untuk tunduk total kepada cahaya Allah. Dalam banyak khutbah dan ceramah hari ini, baiat sering dipahami hanya sebagai sumpah setia secara fisik, seolah-olah selama seseorang belum meletakkan tangan di atas tangan pemimpin, maka ia belum dianggap berbaiat. Tapi, benarkah begitu? Dalam bahasa Arab, bai'ah berasal dari kata ba'a, yang berarti menjual atau bertransaksi. Baiat pada dasarnya adalah akad, ikrar, janji, sebuah kesepakatan antara dua pihak. Di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat datang kepada beliau dan menyatakan baiat mereka. Sebagian berbaiat untuk jihad, sebagian untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan sebagainya. Mereka menjulurkan tangan, lalu Rasulullah menyambutnya. Namun, Allah membongkar rahasia besar dari momen itu. Di dalam surat Al-Fat ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka." Kalimat ini tidak bisa hanya dimengerti secara fisik. Apakah mungkin tangan Allah benar-benar ada secara fisik di antara tangan-tangan manusia? Tentu tidak. Ini adalah simbol, isyarat, bahwa hakikat dari baiat itu bukan hanya kepada Rasul sebagai jasad, tapi kepada Allah melalui ruh kenabian yang dibawanya. Artinya, baiat bukan soal tangan. Baiat adalah soal kesetiaan batin, soal penyerahan total kepada cahaya kebenaran yang dilambangkan oleh Rasul dan kelak juga oleh Imam Mahdi. Dalam dunia tasawuf, konsep baiat menjadi lebih dalam lagi. Baiat bukan lagi hanya pada pemimpin lahiriah, tetapi kepada mursyid, seorang pembimbing ruhani yang membimbing muridnya menapaki jalan menuju Allah. Baiat dalam tharikah adalah janji untuk taat, bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari penyakit duniawi, dan menyerahkan jiwa pada proses penyucian yang berat namun membebaskan. Namun sekali lagi, yang Allah lihat bukan formalitas, bukan kain sorban, bukan jumlah murid, tapi sejauh mana kolbu seorang murid benar-benar menyerahkan diri kepada Allah melalui wasilah yang sah. Dan disinilah letak kesalahan banyak orang hari ini. Mereka mencari Imam Mahdi seperti mencari selebriti, menunggu dia muncul di televisi, menunggu dia dibaiat di Mekah, di depan kamera. Padahal, seandainya Imam Mahdi datang dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, tanpa sorotan, berapa banyak dari mereka yang bahkan akan menyadari bahwa itu dia. Baiat bukan hanya menyangkut tangan. Baiat adalah tentang kebenaran yang masuk ke dalam jiwa dan keberanian jiwa untuk tunduk total kepada cahaya Allah. Meski itu artinya harus melawan mayoritas, melawan dunia, melawan hawa nafsu yang suka pujian, sorakan, dan keramaian. Baiat kepada Imam Mahdi bukanlah pertunjukan. Ia adalah perjanjian batin antara ruh manusia yang bersih dan kebenaran yang muncul seperti fajar, perlahan namun pasti. Ada riwayat menarik. Disebutkan dalam beberapa atsar bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang akan membela Imam Mahdi. Bahkan sebelum mereka bertemu dengannya, mereka bukan orang-orang populer,
bukan tokoh agama besar. Mereka hanyalah pecinta kebenaran yang hatinya dibuka oleh Allah. Dan ketika Imam Mahdi muncul, mereka akan berkata dalam keheningan, "Inilah dia yang selama ini aku tunggu, yang telah lama hadir dalam kolbuku." Dan pada saat itulah baiat mereka telah terjadi jauh sebelum tangan bertemu tangan, karena yang bersentuhan adalah ruh dan nur. Banyak orang berkata, "Aku ingin menuju Baitullah. Aku ingin sampai ke rumah Allah." Lalu mereka menabung, membeli tiket, dan pergi ke Mekah. Mereka menyangka bahwa rumah Allah hanya ada di satu tempat di bumi ini. Tapi benarkah demikian? Ka'bah yang terletak di Mekah memang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat berkumpulnya jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Sebuah bangunan batu yang dijadikan arah kiblat, simbol kesatuan. Namun, perlu kita tanyakan, apakah Allah yang maha besar dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu benar-benar tinggal di dalam bangunan dari batu? Tentu tidak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115, Allah berfirman, "Milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya, lagi maha mengetahui." Maka pertanyaannya bukan lagi, di mana rumah Allah? Tapi, apa makna rumah Allah yang sesungguhnya? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Langit dan bumi tidak dapat memuatku, tetapi hati hambaku yang beriman, itulah yang mampu memuatku." Lihatlah, Allah tidak menyebut Ka'bah, tidak menyebut masjid atau tempat suci manapun. Tapi yang mampu menampung kehadirannya adalah kolbu, hati manusia yang suci. Maka, jika kita bertanya, di mana Baitullah? Jawabannya bukan hanya Ka'bah, tapi juga di dalam kolbu seorang hamba yang benar-benar mencintainya. Sebagian orang berkata, sholat itu harus menghadap kiblat, lalu mereka membentuk tubuh ke arah barat atau timur. Namun bagaimana dengan hati mereka? Apakah benar menghadap? Menghadap Allah bukan hanya gerakan tubuh, tapi kesadaran kolbu, dalam zikir, dalam rindu, dalam taubat, dalam kehinaan. Di saat seseorang berkata dari lubuk hati terdalamnya, "Ya Allah, aku datang kepadamu," maka ia telah memasuki Baitullah dalam batinnya. Ka'bah adalah simbol, ia adalah arah untuk menyatukan gerakan. Tapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah tiba di hadirat Allah. Dan pintu itu bukan di langit, bukan di dinding batu, tapi melalui kesadaran ruhani di dalam kolbu. Maka waspadalah, waspadalah terhadap mereka yang hanya menyuruhmu mencium batu, tapi tidak mengajarkanmu mengenali cahaya Allah dalam kolbu. Waspadalah terhadap mereka yang mengajakmu ke rumah Allah, tapi tidak pernah membimbingmu membuka ruang rahasia di dalam dirimu sendiri, tempat di mana Allah bersemayam dengan cinta dan rahmatnya. Jika engkau belum bisa ke Mekah, tapi setiap malam engkau menangis memohon ampunan, maka engkau telah masuk Baitullah batin. Jika engkau belum bisa menyentuh Hajar Aswad, tapi engkau telah mencium kebenaran dengan air mata taubat, maka engkau telah menyentuh rumah Allah yang sejati. Dan jika engkau menemukan cahaya Imam Mahdi bukan di Ka'bah, tapi di dalam kesadaranmu yang bersih, maka jangan ragu, karena mungkin disitulah ia benar-benar hadir.